Halo semuanya, selamat datang di Lentera Himatika 2020. Kali ini kita akan membahas materi kelas 6 SD yaitu bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, ini adalah sub materi kita. Yang pertama ada apa itu bilangan bulat? Kedua, apa sih yang mau kita bahas di bilangan bulat ini? Ketiga, ada contoh soal. Dan yang terakhir ada latihan soal yang dapat adik-adik coba. Yuk kita masuk ke submateri pertama, yaitu apa itu bilangan bulat? Selanjutnya, kita akan membahas pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Contoh, ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah bilangan bulat. Karena bilangan bulat terdiri atas bilangan positif dan juga bilangan negatif, sehingga sejarah bilangan bulat dapat dikatakan sangat panjang. Bilangan bulat sendiri ditemukan pada tahun 1890 oleh matematikawan yang berasal dari Jepang. Pada awalnya, bilangan positif dan bilangan negatif ditemukan pada sekitar tahun 630 sebelum Masehi di India. Bilangan positif dan negatif digunakan dalam sistem pembayaran pada saat itu. Sedangkan angka 0 ditemukan oleh bangsa Babilonia, Mayan, dan India. Nah, tadi kan kita sudah membahas sejarah bilangan bulat. Selanjutnya, apa sih yang mau kita bahas lagi di bilangan bulat ini? Yuk, saksikan di slide berikutnya. Ini nih yang akan kita bahas, yaitu garis bilangan dan juga operasi hitung. Tadi kan ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, garis bilangan bulat. Dan yang kedua, ada operasi hitung. Tapi terlebih dahulu, kita akan menjelaskan garis bilangan. Untuk adik-adik yang belum tahu bentuk garis bilangan itu seperti apa, bisa dilihat di video ini ya. Nah, garis bilangan pada bilangan bulat terdiri atas bilangan positif, angka 0, dan bilangan negatif. Tetapi, ada aturan yang berbeda antara bilangan positif dan negatif. Pada bilangan positif, angka 2 lebih kecil daripada angka 4. Sedangkan pada bilangan negatif, angka negatif 2 lebih besar daripada angka negatif 4. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan nih dari aturan tersebut. Semakin ke kanan nilainya, maka semakin besar. Namun, semakin ke kiri nilainya, maka akan semakin kecil. Buat yang masih bingung, garis bilangan itu seperti apa? Nih, ada contohnya. Kita kasih contoh Doni yang sedang latihan upacara. Nah, Doni ini mendapat tugas untuk latihan baris berbaris. Sekarang kita lihat posisi Doni berada di posisi 0. Nah, bisa dilihat di gambar yang pertama, posisi Doni berada di 0. Nah, kemudian Doni disuruh maju nih 2 langkah ke depan. Akibatnya posisi Doni sekarang berubah kan?
ada di angka 2. Bisa dilihat di gambar kedua, yang semulanya Doni di posisi 0, sekarang Doni berada di posisi 2. Setelah itu, Doni dapat perintah lagi, disuruh mundur 5 langkah. Dari posisi 2, Doni disuruh mundur nih 5 langkah. Jadinya, Doni sekarang berada di posisi negatif 3. Setelah kita belajar mengenai garis bilangan, selanjutnya, sesuai pembahasan tadi, kita akan belajar ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Sebelumnya, kita telah belajar tentang operasi hitung, seperti perkalian, pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Namun, pada kali ini kita akan belajar operasi hitung yang ada pada bilangan bulat. Buat yang masih bingung, gimana sih contoh operasi hitung pada bilangan bulat? Nah, sekarang kita kasih contohnya ya. Kali ini kita juga akan bertemu Doni lagi, tapi sekali ini Doni dapat tugas dari ibunya untuk membeli telur di warung dekat rumah. Ibu Doni memberikan uang sebesar Rp10.000 kepada Doni. Ternyata ketika Doni udah sampai di warung, harga telur yang dijual itu Rp15.000. Sehingga mau nggak mau, Doni harus mengutang Rp5.000 kepada penjual warung. Sehingga kalau kita tuliskan secara matematika, uang Doni dituliskan sebagai berikut, yaitu 10.000 dikurangi 15.000 sama dengan negatif 5.000. Jadi, Doni kurang 5.000 untuk membayar telurnya kepada penjual warung. Kalau tadi kan contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang aturan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk penjumlahan, terdapat 4 aturan. Yang pertama, jika positif ditambah positif, maka akan menghasilkan positif. Contohnya, jika 6 ditambah 7, maka akan menghasilkan 13. Yang kedua, jika positif ditambah negatif, maka akan menghasilkan positif atau negatif. Kita dapat lihat pada contoh, jika 5 ditambah negatif 8, maka akan menghasilkan negatif 3. Tetapi, jika 8 ditambah negatif 5, maka akan menghasilkan 3. Aturan yang ketiga, jika negatif ditambah positif, maka akan menghasilkan positif atau negatif. Contohnya, negatif 9 ditambah 3, maka akan menghasilkan negatif 6. Yang kedua, jika negatif 3 ditambah 9, maka akan menghasilkan 9. Aturan yang keempat, yaitu negatif ditambah negatif, maka akan menghasilkan negatif. Contoh, negatif 2 ditambah negatif 6, maka akan menghasilkan negatif 8. Selanjutnya adalah aturan untuk pengurangan. Sama seperti penjumlahan, terdapat 4 aturan pada pengurangan. Aturan yang pertama yaitu, jika positif dikurangi positif, maka akan menghasilkan positif atau negatif. Contohnya, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Contoh yang kedua, 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3. Aturan yang kedua yaitu positif dikurangi negatif sama dengan positif. Contohnya, 5 dikurangi negatif 8 akan menghasilkan 13. Aturan yang ketiga yaitu
negatif dikurangi positif, maka akan menghasilkan negatif. Contohnya, negatif 9 dikurangi 3 sama dengan negatif 12. Aturan yang keempat, negatif dikurangi negatif, maka akan menghasilkan positif atau negatif. Contohnya, negatif 2 dikurangi negatif 6, maka akan menghasilkan yang positif, yaitu 4. Contoh yang kedua, negatif 6 dikurangi negatif 2, maka akan menghasilkan yang negatif, yaitu negatif 4. Diingat-ingat ya aturannya. Kalau tadi kan contoh pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada perkalian dan pembagian, contohnya seperti ini. Di gambar berikut itu ya. Yang pertama, kita akan membahas perkalian bilangan bulat negatif. Ada 3 aturan yang wajib adik-adik ingat di perkalian bilangan bulat negatif. Pertama, bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Yang kedua, bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif juga. Dan yang ketiga, bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Contoh, 2 dikali negatif 3, maka akan menghasilkan negatif 6. Atau sebaliknya, negatif 3 dikali 2 juga akan menghasilkan negatif 6, sesuai dengan aturan 1 dan aturan 2. Contoh yang kedua, jika negatif 2 dikali negatif 2, maka akan menghasilkan 4, sesuai dengan aturan yang ketiga, yaitu bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka akan menghasilkan positif. Selanjutnya akan masuk ke pembagian bilangan negatif. Juga sama nih, ada 3 aturan yang wajib adik-adik ingat. Yang pertama, jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Aturan yang kedua, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Dan aturan yang ketiga, jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Contoh, 8 dibagi negatif 2 akan menghasilkan negatif 4. Kemudian ada contoh lagi, negatif 6 dibagi negatif 3 akan menghasilkan 2. Diingat-ingat ya aturannya. Nah, tadi kan udah dibahas nih operasi hitung pada bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, untuk lebih mantap lagi nih penguasaan materinya, bisa kita lihat contoh soal lagi di slide berikut ini. Contoh soal. Suhu suatu ruangan sekitar negatif 3 derajat Celcius. Salsa akhirnya menyalakan pemanas ruangan. Karena menyalakan pemanas ruangan, suhu ruangan akan naik sekitar 3 derajat Celcius setiap 30 menit. Jika Salsa menyalakan pemanas ruangan selama 5 jam, maka suhu ruangannya menjadi... Cara menjawabnya yaitu diketahui. Suhu awal ruangan sama dengan negatif 3 derajat Celcius. Suhu naik setiap 30 menit sama dengan 3 derajat Celcius. Kemudian, pemanas ruangan yang dinyalakan selama 5 jam. Yang ditanya, suhu akhirnya berapa? Jawab,
diketahui bahwa pemanas ruangan menyala selama 5 jam. Sehingga kita konversikan 5 jam ke dalam bentuk menit, yaitu 5 jam sama dengan 300 menit. Wah, bagaimana bisa mendapatkan 300 menit? Kita ketahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Oleh karena itu, kita kalikan 60 dikali 5 sama dengan 300 menit. Sehingga kita dapatkan kenaikan suhu ruangan selama 300 menit adalah 30 derajat. Bagaimana mendapatkan 30 derajat itu? Caranya adalah 300 menit dibagi 30 sama dengan 10. Kemudian 10 kita kalikan dengan 3 derajat Celcius, maka kita akan mendapatkan hasil 30 derajat Celcius. Sehingga suhu awal ditambah total kenaikan suhu sama dengan suhu akhir, yaitu negatif 3 derajat Celcius sebagai suhu awal ditambah total kenaikan suhu, yaitu 30 derajat Celcius, akan menghasilkan 27 derajat Celcius, sehingga dapat dikatakan suhu akhirnya adalah 27 derajat Celcius. Sekarang adalah contoh penjumlahan bilangan bulat untuk garis bilangan. Pertama, ada penjumlahan negatif 2 ditambah 5. Yang pertama, kita arahkan negatif 2 tepatnya di sebelah kiri angka 0. Kemudian, kita maju 5 langkah ke arah kanan, dan kita akan berhenti di angka 3, yang merupakan hasil dari negatif 2 ditambah 5. Yang kedua, penjumlahan 7 ditambah negatif 3. Yang pertama, kita arahkan ke angka 7 di sebelah kanan 0. Kemudian, karena ada negatif 3, maka kita anggap seperti 7 dikurangi 3, maka kita akan bergeser ke kiri 3 langkah, dan tepat akan berhenti di angka 4 yang merupakan hasil dari 7 ditambah negatif 3. Kemudian yang ketiga, ada penjumlahan negatif 4 ditambah negatif 3. Yang pertama, kita arahkan ke negatif 4 terlebih dahulu di sebelah kiri 0. Kemudian tambah lagi nih negatif 3 yang semakin ke kiri 3 langkah, maka akan berhenti tepat di negatif 7, sehingga negatif 4 ditambah negatif 3 akan menghasilkan negatif 7. Wah, ada latihan soal nih buat adik-adik semuanya. Kakak akan tampilkan di slide berikutnya. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah menonton video pembelajaran kali ini di Lentera Himatika 2020. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terus saksikan video pembelajaran lainnya di Lentera Himatika 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya.